Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Masih di studi kasus pembuatan aplikasi pasien rawat jalan dengan menggunakan Visual Basic 6.0. Pada video tutorial sebelumnya saya sudah membahas pembuatan form data obat dan pembuatan coding view data obat dari database ke data grid yang ada pada form data obat di Visual Basic 6.0. Untuk video tutorial sekarang saya akan melanjutkan pembuatan coding atau listing simpan, edit, hapus, dan pencarian data ya. Untuk listing simpan ini itu logikanya hampir sama dengan form data dokter, yang membedakan hanya pada pemberian nama-nama filenya ya. Jadi logikanya sama. Nah, untuk lebih cepatnya saya akan masuk di form dokter ini. Pada tombol simpan saya double klik. Saya akan copy codingnya ini yang ada pada tombol simpan di form dokter. Saya copy, lalu saya masuk di form obat. Pada tombol simpan saya double klik, saya paste di sini. Ya. Nah, lalu yang perlu kita edit ya, itu nama teksnya yang pertama adalah teks kode. Lalu di sini pesannya adalah kode obat kosong, lalu untuk set fokusnya dikembalikan kepada teks kode. Ini hanya untuk memvalidasi apakah teks untuk kode obat itu dalam keadaan kosong atau dalam keadaan terisi sebelum kita simpan. Karena untuk kode obat ini itu tidak boleh kosong, karena itu yang menjadi hal yang unik di dalam tabel tersebut, atau itulah yang kita jadikan primary key. Untuk blok selanjutnya ini perintah untuk memvalidasi apakah kode obat itu yang akan kita simpan itu tidak ada samanya atau ada samanya. Nah, kalau ada samanya maka akan diberikan pesan bahwa kode yang kita input ini itu sudah pernah diinput sebelumnya, maka tidak boleh lagi kita input atau tidak boleh lagi kita gunakan. Karena sifatnya di sini kode obat tidak boleh ada yang sama. Nah, maka di sini saya harus edit terlebih dahulu. Di sini adalah nama filenya, saya akan kembali ke database-nya. Ini kode obat, saya akan copy masuk di sini. Karena yang kita validasi adalah fil kode obat yang berada pada teks kode. Oke, di sini juga teks kode. Dan ini kita kembalikan set fokusnya pada teks kode. Nah, jadi inilah blok untuk memvalidasi apakah kode obat itu ada yang sama atau tidak ada sebelum kita menyimpan. Nah, ketika kode obat yang kita input pada teks obat ini itu dianggap bahwa kode obat ini adalah kode obat yang baru, maka akan dilanjutkan untuk melakukan penyimpanan data tersebut pada tabel obat di sini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sesuaikan dengan nama tabelnya yang ada di database kita. Oke, lalu dalam kurung itu nama-nama filenya. Supaya saya tidak salah mengetik nama-nama filenya, maka saya harus copy langsung ya, seperti ini. Kita paste fil selanjutnya, kita copy lagi, lalu di sini kita paste. Ini kita paste lagi sampai fil terakhir ya, harga. Kita copy. Nah, untuk value dalam kurung kita sesuaikan. Yang pertama adalah teks kode, yang kedua adalah teks nama, lalu selanjutnya adalah teks satuan,
dan yang terakhir adalah teks harga. Oke, ini kita hapus. Nah, seperti ini. Jadi untuk coding yang baris yang ini itu adalah perintahnya untuk menyimpan data. Setelah berhasil menyimpan data, maka kita akan munculkan sebuah pesan data tersimpan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu, setelah menyimpan data, maka kita akan kembali refresh data grid-nya atau kembali refresh data yang ada di table tersebut. Nah, fungsi untuk merefresh ini supaya data yang baru-baru kita simpan itu akan tampil di data grid pada form data obat tersebut. Nah, maka di sini adalah kita kembali memanggil koneksinya, buka database-nya, lalu di sini memanggil perintah tampil data, lalu di sini adalah record source obatnya kita akan panggil pada data grid pertamanya. Jadi itu perintahnya hanya untuk merefresh data atau meload kembali data pada tabel obat yang ada di database pada MySQL ke data grid yang ada di form obat yang ada di Visual Basic. Oke, ini kita sudah selesai membuat tombol simpannya. Untuk menguji coba dari sebuah coding tombol simpan, kita akan jalankan. Kita akan masuk di menu file, lalu masuk di submenu obat. Nah, contoh saya menginput sebuah data baru. R001 kode obatnya, nama obatnya paracetamol ya, seperti ini. Satuannya adalah strip, harganya 3000 seperti ini. Setelah kita menginput data seperti ini, kita akan tekan tombol simpan. Nah, di sini ada pesan bahwa data tersimpan, kita klik OK. Nah, data yang kita input barusan itu akan tampil pada data grid. Nah, itulah fungsinya tadi bahwa kita akan refresh kembali. Data yang tampil di data grid ini sebenarnya itu kita panggil dari database yang ada di MySQL ya. Jadi meload kembali seperti itu. Oke, ini sudah kita uji coba tombol simpannya. Ternyata coding yang kita berikan di balik tombol simpan itu sudah berjalan dengan benar ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya pembuatan coding untuk tombol edit ya. Nah, kita masuk kembali di formnya. Pada form dokter saya akan masuk di tombol edit, saya klik 2 kali, lalu saya akan copy coding yang ada pada tombol edit di form dokter, saya masukkan di form obat, tombol edit saya paste di sini. Lalu saya akan ubah sesuai dengan nama tabelnya, yaitu tabel obat. Lalu field yang ingin kita update yaitu nama obatnya ya. Di teks nama selanjutnya adalah satuannya, itu berada pada teks satuan. Nah, ini. Terus field selanjutnya yaitu adalah field harga, berada pada teks harga. Nah, ini where, jadi kita melakukan perubahan data berdasarkan primary key yaitu kode obat. Nah, where nama fieldnya kode obat berada pada teks kode. Nah, seperti itu. Setelah melakukan pembaharuan atau perubahan data, maka dimunculkan lagi pesan bahwa data sudah diubah. Setelah data sudah diubah, maka akan di refresh kembali. Tampil data, di sini record source-nya adalah obat pada data grid pertama, lalu kita load kembali edit data grid-nya seperti itu. Jadi ini hanya untuk merefresh ya. Jadi setelah melakukan pembaharuan data, maka akan merefresh kembali database kita atau meload kembali database kita. Oke,
Pembuatan listing untuk tombol edit itu sudah selesai. Kita uji coba, kita jalankan kembali, kita masuk lagi di form obat ya, seperti ini. Untuk tombol edit ini, itu logikanya sebenarnya kita harus membuat dulu perintah pencarian data yang mana yang ingin kita ubah seperti itu, atau yang mana yang kita mau edit, maka kita harus melakukan pencarian data. Jadi kita harus membuat dulu coding untuk melakukan pencarian data. Nah, jadi ini perintah untuk melakukan pencarian berdasarkan karakter. Di sini ada dua opsi yang kita berikan, bisa melakukan pencarian berdasarkan kode obat, bisa melakukan pencarian berdasarkan nama obatnya. Ya, jadi itu yang dimaksud di sini, like kode obat like dengan or nama obat like di teks carinya seperti itu. Ini kita harus rubah obat, dan ini juga RS obat. Jadi semuanya kita harus edit karena listing ini kita ambil dari form dokter ya, seperti itu. Oke, setelah selesai, selanjutnya pada tombol OK ya. Ini tombol OK saya akan copy juga. Saya akan masukkan di sini pada tombol OK yang ada di form data obat. Nah, ini saya harus rubah semua. Jadi di sini teks kode, titik teks nama, di sini teks satuan, lalu yang terakhir yaitu teks harga. Ini RS-nya kita harus ganti jadi RS obat. Kita copy supaya lebih cepat. Nah, ini kita hapus saja. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita sesuaikan dengan nama filenya. Ya, file yang pertama itu adalah kode obat. Ada nama obat. Dan di sini adalah satuan. Ini adalah harga ya. Jadi kita sesuaikan yang ada di sini. Satuan harga. Seperti itu. Oke, nah setelah itu di sini juga kita harus rubah jadi RS obat. Nah, jadi ini sudah kita membuat tombol pencarian berdasarkan karakter. Ini sebenarnya tombol OK ini adalah menampilkan data ke text box ya. Jadi data yang kita cari setelah ditemukan, maka selanjutnya akan ditampilkan datanya pada text box yang ada di sini. Oke, coba kita jalankan. Saya akan menginput data baru dulu. Oke, saya simpan. Nah, di sini sudah ada dua data. Contoh kita akan melakukan pencarian data. Di situ
ada dua opsi yang saya berikan tadi, bisa berdasarkan kode obat, bisa berdasarkan nama obatnya. Contoh R001. Nah, maka yang akan ditampilkan di data grid itu adalah kode obat R001 saja. Nah, saya akan kosongkan kembali, maka akan tampil semua di sini. Bisa juga berdasarkan nama obat, contoh Milanta. Jadi hanya 3 karakter yang saya tulis, Milanta seperti itu, maka nama obat yang mengandung karakter MIL yang pertama, maka itu yang akan ditampilkan di sini. Oke, setelah akan tampil di sini, itu bisa kita tampilkan di text box yang ada di sini. Seperti itu ya. Contoh paracetamol. Saya akan klik OK, maka akan muncul di sini. Nah, setelah itu coba kita uji coba coding dari tombol edit ini. Contoh 3000 ini saya akan rubah menjadi 7000. Ya, saya klik edit. Di sini ada pesan data sudah diubah. Kita klik OK. Nah, di sini kalau dilihat ya, di baris pertama pada data grid untuk data obat paracetamol yang tadinya harganya di sini 3000 sudah berubah menjadi 7000. Oke. Jadi coding pencarian data sudah berjalan dengan benar, coding edit data sudah berjalan dengan benar. Oke. Yang terakhir yaitu adalah coding untuk tombol hapus. Nah, saya masuk kembali ke form dokter di tombol hapus, saya klik 2 kali. Saya akan copy codingnya, baru saya akan masuk di hapus pada form data obat. Di sini saya akan rubah sesuaikan dengan nama tabelnya, yaitu tabel obat berdasarkan kode obat. Lalu di sini teksnya yaitu teks kode. Nah, setelah itu RS obat di sini kita akan ubah. Jadi hanya itu yang kita akan edit pada tombol hapus. Kita coba jalankan pada tabel form data obat. Jadi untuk menghapus data, logikanya sama tadi pada mengedit data, kita harus melakukan pencarian dulu yang pertama. 002, saya klik OK. Nah, di sini contoh data ini saya akan hapus. Saya tinggal klik tombol hapus. Di sini ada pesan yakin hapus data, saya pilih yes. Nah, maka di data grid sudah hilang ya, atau sudah terhapus datanya. Berarti itu menandakan bahwa data yang kedua tadi itu sudah terhapus dari database kita. Oke, jadi itulah pembuatan coding pada tombol yang ada di form data obat sudah berfungsi dengan benar, sudah berfungsi dengan baik. Tinggal kita akan melanjutkan pada form berikutnya.